Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Hafiz. Semoga pemirsa sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips atau cara mudah membuat skripsi. Ya, ini sangat diperuntukkan sekali kepada para mahasiswa-mahasiswa yang lagi galau atau belum dapat ide tentang judul skripsi dan gimana cara tahap awal membuat skripsi. Oke. Baiklah, kita mulai. Yang pertama itu yang harus saudara perhatikan adalah masalah. Ya, saudara harus mencari masalah. Kalau dalam dunia nyata saudara disuruh untuk menghindari masalah, di dunia ilmiah saudara dianjurkan mencari masalah. Ya. Oke, itu yang pertama. Masalahnya masalah apa? Masalahnya tergantung apa rumpun keilmuan atau jurusan saudara. Kalau jurusan saudara jurusan ekonomi, ya masalah ekonomi. Kalau jurusan saudara politik, ya masalah politik. Kalau kalau jurusan saudara jurusan pendidikan, ya masalah pendidikan. Oke. Jadi cari masalah. Setelah saudara mendapatkan satu buah masalah yang saudara anggap menarik dan saudara anggap saudara bisa meyakinkan semua orang, terutama dosen penguji saudara nanti waktu saudara akan menyeminarkan judul saudara, saudara yakin ini. Ya, karena seminar itu adalah ilmu yakin dan meyakinkan. Ya, ketika saudara didesain duduk di depan bangku seminar, saudara sendiri saja, dosen penguji seminar saudara itu berempat. Jadi tipsnya bagaimana saudara meyakinkan dosen-dosen saudara. Jadi sebelum saudara meyakinkan orang, saudara harus yakin dulu dengan judul yang saudara buat atau dengan masalah yang saudara dapatkan. Oke. Setelah masalah yang saudara dapatkan, itu saudara masukkan ke dalam latar belakang masalahnya. Bab satunya, saudara masukkan ke dalam latar belakang. Ya, misalnya masalahnya apa? Misalnya masalahnya tentang motivasi minat baca misalnya. Motivasi minat baca siswa SMA di Kota Bukit Tinggi berkunjung ke Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Itu misalnya. Ketika saudara ditanya dosen, kok penelitiannya gini? Alasannya Pak? Ya alasannya setelah saudara melakukan observasi, saudara lihat itu buku tamunya sangat sedikit sekali siswa SMA Kota Bukit Tinggi yang berkunjung ke perpustakaan tersebut. Itu contohnya. Terus yang kedua apa? Untuk meyakinkannya dalam latar belakang, buku di perpustakaan Kota Bukit Tinggi itu sangat lengkap sekali dan sangat menunjang sekali untuk kurikulum pendidikan dalam tingkat sekolah lanjutan atas atau SMA gitu kan. Ya, itu contohnya. Jadi latar belakang itu harus menarik dan harus kuat. Ya, setelah saudara cari masalah, masukkan ke dalam bab satu latar belakang, habis itu saudara buat judul seperti yang tadi. Apa judulnya tadi? Ya, efektivitas atau minat baca siswa SMA Kota Bukit Tinggi berkunjung ke Proklamator Bung Hatta. Ya, atau buat aja lah redaksinya yang lebih bagus. Itu hanya sebagai contoh. Oke. Setelah saudara paparkan itu di judul latar belakang, jangan lupa saudara tentukan dulu jenis penelitian saudara ini seperti apa. Misalnya jenis penelitian itu deskriptif, kuantitatif, menggambarkan data itu dengan angka-angka. Saudara mau ngukur berapa jumlah orang berkunjung ke perpustakaan Bung Hatta misalnya. Jadi itu sangat cocok dengan deskriptif kuantitatif, ngukur dengan jumlah, menggambarkan masalah dengan angka-angka. Kenapa dengan angka-angka? Yang saudara cari ke perpustakaan adalah jumlah angka orang yang bertamu hadir di perpustakaan Bung Hatta. Ya. Atau saudara pengen menentukan jenis penelitian saudara ini adalah deskriptif kualitatif. Ya. Saudara pengen menggambarkan opini atau pendapat atau penilaian publik tentang apa misalnya? Tentang corona misalnya. Bagaimana persepsi masyarakat Sumatera Barat terhadap bahaya COVID-19 misalnya. Itu kalau saudara mau meneliti pemikiran orang, itu
sinkronnya jenis penelitian saudara itu adalah deskriptif kualitatif, menggambarkan opini pendapat. Setelah itu saudara ilmiahkan dengan berbentuk kesimpulan. Oke. Ya. Itu yang ketiga ya. Saudara tentukan, atau saudara pengen membuat jenis penelitian R&D, Research and Development. Saudara lakukan penelitian, saudara buat kesimpulan, dan saudara temukan sebuah teori baru atau model pembelajaran baru. Misalnya dalam model pembelajaran, saudara konsep model pembelajaran baru, saudara ujikan ke sampel, ke masyarakat, ke lembaga, ternyata efektif model pembelajarannya, saudara buat buku atau programnya. Jadi saudara menemukan pola baru yang akan saudara perkenalkan ke dunia pendidikan. Itu contohnya research and development. Oke. Jadi tentukan jenisnya dulu, apakah deskriptif kualitatif atau deskriptif kuantitatif atau research and development dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu, yang keempat, jangan lupa saudara harus membuat teori di bab 2. Teorinya itu tentang apa? Seperti tadi, motivasi minat baca. Yang akan saudara paparkan itu adalah apa teori motivasi, apa teori minat baca. Atau saudara kaitkan dengan perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Apa yang dimaksud dengan pustaka, apa profil dari perpustakaan Bung Hatta, dan lain sebagainya. Jadi teori dalam skripsi itu memaparkan landasan teori yang termuat dalam redaksi judul skripsi. Ya, itu harus dimuat. Jangan teorinya melenceng dari redaksi masalah atau redaksi judul skripsi. Oke. Terus yang kelima, itu saudara membuat tadi di latar belakang tentang 2 indikator yang akan saudara maksimalkan dalam penelitian. Soalnya yang pertama, saudara buat indikatornya dalam batasan masalah atau subfokus masalah tentang minat baca siswa SLTA dalam berkunjung ke perpustakaan Bung Hatta. Terus yang kedua, problematika siswa SLTA dalam berkunjung ke pustaka Bung Hatta, minatnya dan problematikanya. Yang kedua itu saudara muat di batasan masalah atau fokus masalah. Yang keduanya, yang indikator 2 buah inilah yang akan menjawab hasil penelitian saudara. Jangan lari dari itu. Jadi isi penelitian saudara itu di bab 4, 2 indikator ini, minatnya apa, minatnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Terus yang kedua, problematikanya seperti apa. Ya, problematikanya permasalahan-permasalahan yang terkandung atau yang mempengaruhi banyak atau tidak banyaknya buku tamu yang berisi tentang siswa SLTA di pustaka Bung Hatta. Jadi gitu aja. Jadi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu terstruktur. Bab 1 itu saudara awalnya tadi saudara cari masalah, saudara muat di latar belakang saudara meyakinkan dosen, habis itu saudara batasi masalahnya, batasan masalahnya itu udah 2, minat baca dan problematikanya, habis itu saudara tentukan tentang jenis penelitiannya, deskriptif kuantitatif, saudara menggambarkan dengan angka-angka, habis itu apa? Habis itu saudara merefleksikan landasan teori di bab 2 tentang minat baca dan konsep perpustakaan menurut teori yang ideal. Habis itu saudara meneliti dan hasil penelitian saudara menjawab yang 2 indikator tersebut itu. Jadi skripsi itu alurnya seperti itu. Jadi bagaimana kita paham. Jadi sebelum saudara membuat skripsi, sebelum saudara hari ini masih tangan kosong ya. Saudara mau buat skripsi. Sebelum saudara membuat skripsi, mencoret-coret ini kertas, mengetik di depan komputer, alur berpikir ilmiahnya harus ada di dalam otak saudara. Seperti tadi. Ya, jangan saudara membuat skripsi ibarat air mengalir. Itu susah itu. Jadi saudara yang mempunyai menjalani hidup seperti air mengalir, itu sesat itu ketika saudara melakukan dalam melakukan proses pembuatan skripsi. Itu saudara akan lama menyelesaikan karya ilmiah saudara. Kenapa demikian? Saudara saja tidak tahu dengan apa yang saudara buat dan ingin saudara teliti, bagaimana nanti saudara akan meyakinkan kepada dosen-dosen yang ada di depan saudara. Sedangkan dosen ini musibah untuk saudara.
karakternya banyak, logikanya banyak, dan beliau adalah orang-orang yang pakar di bidangnya. Ketika saudara pengen membuat meneliti tentang minat baca, itu di prodi itu akan diseleksi dulu. Mana dosen yang background keilmuannya tentang psikologi. Ya. Ketika saudara masih minat baca, itu dicari juga penguji yang lain tentang yang keilmuan dosen itu tentang kepustakaan. Nah, jadi seperti itu. Moga-moga tipsnya bermanfaat. Akhir kalam saya tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.